Perusahaan dalam menjalankan usahanya selalu menggunakan modal kerja dan modal tetap seperti bangunan, tanah, gedung, dan lainnya yang usianya relatif untuk jangka panjang atau di atas 1 tahun. Dengan menggunakan aktiva tetap tersebut, maka perusahaan akan menanggung biaya tetap. Dalam memenuhi kebutuhan modal tetap, perusahaan bisa menggunakan modal sendiri atau pinjaman dari pihak lain yang tentunya akan menanggung beban bunga. Dalam penggunaan modal sendiri atau pinjaman, maka diperlukan analisis leverage. Lalu apa pengertian dari leverage dan apa tujuannya serta fungsinya dan apakah ada jenis-jenisnya? Ya, untuk mengetahui itu semua, yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Putri Aulia. Nama saya Arista Mutiara Jenny. Nama saya Romi Darmawan. Nama saya Herul Huda. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang analisis leverage. Ya, berikut beberapa pengertian leverage menurut pandangan para ahli. Menurut Samsudin, leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang memiliki beban tetap atau fixed cost asset or fund untuk memperbesar tingkat penghasilan atau return bagi pemilik perusahaan. Lalu menurut Irawati, leverage adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam hal menginvestasikan dana atau memperoleh sumber dana yang disertai dengan adanya beban atau biaya tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. Kemudian menurut Fahrudin, leverage merupakan jumlah utang yang digunakan untuk membiayai atau membeli aset-aset perusahaan. Nah, perusahaan yang memiliki utang lebih besar dari equity, maka dapat dikatakan sebagai perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi. Dan menurut Sartono, leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana atau source of fund oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial bagi pemegang saham. Ya, dapat diartikan leverage adalah suatu kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva ataupun dana yang memiliki beban tetap, misalnya hutang ataupun saham, dengan tujuan perusahaan memaksimalkan kekayaannya. Perusahaan yang menggunakan leverage memiliki tujuan agar keuntungan yang didapat lebih besar daripada biaya tetap ataupun beban tetap. Adapun beberapa tujuan leverage menurut Kasmir, yang pertama, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang kedua, untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditor. Dan yang ketiga, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Dan yang keempat, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Dan yang kelima, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi leverage. Dalam keuangan, leverage mempunyai maksud yang serupa. Lebih spesifik lagi, leverage dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Penggunaan leverage akan memberikan keuntungan bagi pemegang saham. Sebaliknya, leverage juga dapat meningkatkan resiko keuangan. Karena jika ternyata keuntungan yang didapat lebih kecil daripada biaya tetap, maka penggunaan leverage akan menurunkan keuntungan yang akan dicapai oleh pemegang saham. Leverage dibagi menjadi 3, yaitu operating leverage, financial leverage, dan combination leverage. Menurut Samsudin, leverage operasi adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan fixed operating cost untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap earning before interest and taxes atau EBIT. Leverage operasi timbul sebagai akibat dari adanya biaya tetap yang ditanggung dalam operasi perusahaan.
Selanjutnya adalah financial leverage. Financial leverage memiliki definisi yaitu penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan beranggapan bahwa akan memberikan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi para pemegang saham. Financial leverage ini timbul karena adanya kewajiban finansial yang bersifat tetap atau fixed financial charge yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kewajiban finansial tetap ini tidaklah berubah meskipun adanya perubahan yang terjadi pada tingkat EBIT. EBIT sendiri adalah earning before interest and taxes, atau dalam bahasa Indonesia adalah penghasilan sebelum bunga dan pajak. Kewajiban finansial tetap ini harus dibayarkan tanpa melihat sebesar apapun tingkat EBIT yang dicapai oleh perusahaan. Combination leverage. Degrees of combination leverage adalah rasio antara persentase perubahan EPS dengan persentase perubahan penjualan. Combination leverage terjadi jika perusahaan memiliki baik operational leverage maupun financial leverage dalam usahanya untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham biasa. Setelah menghitung nilai DCL, selanjutnya menganalisis hasil dari perhitungan DCL. DCL dapat diartikan jika volume penjualan berubah naik atau turun sebesar M%, maka EPS akan berubah searah sebesar M% dikali DCL. Jadi, DCL menunjukkan tingkat sensitivitas volume penjualan terhadap EPS. Jadi, leverage adalah gabungan hanya berupa efek yang berasal dari perubahan penjualan pada perubahan laba sesudah pajak, sehingga secara tidak langsung dapat mengukur atas pengaruh perubahan penjualan pada perubahan pendapatan. Besarnya presentasi perubahan laba per saham hanya sebagai bentuk dari hasil presentasi unit yang telah dijual. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.